lagi dengan video saya Siti Asila Sari Lubis dengan NIM 2312030006 Prodi PGSD semester 4. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang model pembelajaran inovatif di sekolah dasar. Nah, untuk mengetahui lebih dalam lagi, mari kita simak pada video selanjutnya. Model pembelajaran inovatif di sekolah dasar adalah pendekatan pembelajaran yang dirancang untuk membuat proses belajar menjadi lebih menarik, efektif, dan berpusat pada siswa. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan potensi siswa, meningkatkan keterlibatan mereka, dan mengembangkan keterampilan penting seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Nah, adapun beberapa karakteristik utama yang membedakan pembelajaran inovatif dari metode tradisional adalah yang pertama itu berpusat pada siswa atau student-centered. Guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing, bukan satu-satunya sumber pengetahuan. Siswa didorong untuk aktif berpartisipasi, mengeksplorasi, dan mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa. Pembelajaran dirancang agar menyenangkan dan relevan dengan kehidupan siswa, sehingga meningkatkan antusiasme dan minat belajar mereka. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi. Penggunaan teknologi sebagai alat bantu pembelajaran untuk membuat proses lebih interaktif dan aksesibel. Dan yang keempat, mendorong pembelajaran mandiri. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara mandiri, mengelola waktu, dan bertanggung jawab atas proses belajar mereka. Adapun salah satu contohnya yaitu pembelajaran berbasis permainan atau game-based learning. Game-based learning atau GBL adalah pendekatan pengajaran yang mengintegrasikan permainan ke dalam proses belajar mengajar. Tujuannya bukan hanya untuk menghibur, tetapi untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu melalui mekanisme dan dinamika permainan. Ini berbeda dengan sekadar menggunakan permainan sebagai alat bantu atau selingan. Dalam GBL, permainan itu sendiri adalah medium utama untuk akuisisi pengetahuan, pengembangan keterampilan, dan perubahan perilaku. Pada intinya, GBL memanfaatkan elemen-elemen yang membuat permainan menarik dan adiktif, seperti tantangan, umpan balik langsung, sistem poin, penghargaan, kompetisi, dan narasi untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik dan efektif. Pembelajaran tidak hanya mengonsumsi informasi secara pasif, melainkan secara aktif terlibat dalam pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan eksplorasi. Nah, teman-teman, kalian tahu tidak mengapa GBL efektif? Ada beberapa alasan mengapa GBL dianggap efektif. Yang pertama, peningkatan motivasi dan keterlibatan. Permainan secara intern dirancang untuk menarik perhatian dan mempertahankan minat. Tantangan dan hadiah memicu motivasi intrinsik pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran aktif dan eksploratif. Daripada mendengarkan ceramah, pembelajaran harus berinteraksi dengan lingkungan permainan, mencoba berbagai strategi, dan belajar dari konsekuensi tindakan mereka. Yang ketiga, umpan balik langsung. Sebagian besar permainan memberikan umpan balik instan tentang kinerja, memungkinkan pembelajar untuk segera memahami kesalahan dan memperbaikinya. Yang keempat, personalisasi pembelajaran. Banyak permainan dapat disesuaikan dengan tingkat kesulitan dan gaya belajar individu, memungkinkan setiap pembelajar untuk maju dengan kecepatannya sendiri. Dan yang terakhir, lingkungan belajar yang aman. Permainan sering menyediakan lingkungan yang aman untuk mencoba hal-hal baru dan membuat kesalahan tanpa konsekuensi dunia nyata yang signifikan. Tentu, penerapan pembelajaran berbasis permainan atau game-based learning atau GBL di sekolah dasar sangat efektif
Karena anak-anak di usia ini secara alami menyukai permainan dan belajar melalui pengalaman langsung. Berikut ini ada beberapa contoh konkret contoh penerapan GBL. GBL dapat diterapkan dalam berbagai konteks dan mata pelajaran seperti pendidikan formal, digunakan di sekolah dan universitas untuk mengajar matematika, sains, sejarah, bahasa, dan lain-lain. Yang kedua, pelatihan korporat untuk melatih karyawan dalam keterampilan baru, prosedur keselamatan, atau kepatuhan. Yang ketiga, pengembangan diri. Permainan yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan kognitif, manajemen stres, atau kesehatan mental. Dan yang terakhir, kesadaran sosial. Permainan yang meningkatkan kesadaran tentang isu-isu lingkungan atau sosial. Nah, selanjutnya ada beberapa contoh penerapan GBL di sekolah dasar. Yang pertama, pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, membaca dan menulis. Nama permainannya Pertualangan Kata Ajaib. Konsepnya, guru membuat kartu-kartu bergambar benda atau hewan dan di baliknya ada kata yang sesuai. Siswa dibagi menjadi kelompok. Setiap kelompok harus mencari harta karun atau kartu-kartu yang tersebar di kelas atau area bermain. Setelah menemukan kartu, mereka harus membaca kata di baliknya dengan benar. Jika benar, mereka mendapatkan poin. Untuk lebih lanjut, mereka bisa diminta untuk menyusun kalimat dari beberapa kata yang mereka temukan atau menulis cerita pendek berdasarkan gambar. Elemen GBL, poin, kompetensi tim, eksplorasi, umpan balik langsung, atau guru mengoreksi bacaan atau tulisan, dan hadiah, misalnya stiker atau pujian. Manfaatnya meningkatkan minat membaca, melatih pengenalan kata, dan mengembangkan kemampuan menulis secara menyenangkan. Yang kedua, pada mata pelajaran matematika, penjumlahan dan pengurangan. Nama permainannya balap angka. Konsepnya, guru menyiapkan lintasan balap sederhana, bisa digambar di lantai atau di papan tulis. Setiap siswa memiliki pembalap, bisa berupa pion atau gambar kecil. Guru memberikan soal penjumlahan atau pengurangan. Siswa yang menjawab benar boleh memajukan pembalapnya beberapa langkah. Misalnya, sesuai dengan nilai jawaban atau jumlah soal yang benar. Ada rintangan, misalnya soal yang lebih sulit yang jika dijawab benar akan memajukan lebih jauh, dan jebakan, misalnya soal salah akan mundur. Elemen GBL, kompetisi, progres visual atau pembalap bergerak, umpan balik instan, dan tantangan. Nah, manfaatnya melatih kecepatan dan ketepatan berhitung, serta membuat matematika terasa seperti kompetisi yang seru. Yang ketiga, ada pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau siklus hidup hewan. Nama permainannya Detektif Siklus Hidup. Konsepnya, guru menyiapkan beberapa gambar tahapan siklus hidup hewan. Misalnya kupu-kupu, di dalamnya ada telur, ulat, kepompong, dan kupu-kupu. Gambar-gambar ini diacak, siswa secara individu atau berpasangan harus menyusun gambar-gambar tersebut sesuai urutan siklus hidup yang benar. Setelah berhasil, mereka bisa diminta untuk menjelaskan setiap tahapan. Untuk tantangan, mereka bisa diminta menggambar atau menuliskan siklus hidup hewan lain. Elemen GBL, pemecahan teka-teki, eksplorasi atau mencari gambar, umpan balik, atau guru memeriksa urutan dan pencapaian. Manfaatnya membantu siswa memahami konsep siklus hidup secara visual dan sekuensial. Nah, dan yang keempat itu mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau peta dan arah. Nama permainannya mencari harta karun di peta. Konsepnya, guru menyiapkan peta sederhana, bisa peta kelas, sekolah, atau peta imajiner. Siswa diberi petunjuk arah, misalnya mulai dari gerbang, jalan 3 langkah ke utara, belok timur ada pohon, di sana ada petunjuk selanjutnya. Mereka harus mengikuti petunjuk tersebut untuk menemukan harta karun, bisa berupa benda kecil atau petunjuk soal berikutnya. Elemen GBL, eksplorasi, pemecahan masalah, tantangan, dan hadiah atau harta karun. Manfaatnya melatih pemahaman arah mata angin, membaca peta sederhana, dan kemampuan mengikuti instruksi.
Nah, dan yang terakhir ada pada mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan atau PJOK atau gerak dasar. Nama permainannya Olimpiade Mini. Konsepnya, guru membuat beberapa pos atau stasiun di lapangan. Setiap pos memiliki tantangan gerak dasar. Misalnya, pos 1 melompat dengan satu kaki 10 kali. Pos 2 melempar bola ke target. Pos 3 berlari zigzag. Siswa dibagi menjadi tim dan harus menyelesaikan semua tantangan di setiap pos secepat mungkin atau dengan hasil terbaik. Elemen GBL, kompetisi tim, tantangan fisik, umpan balik, atau guru menilai performa dan pencapaian. Manfaatnya melatih keterampilan motorik kasar, kerjasama tim, dan menanamkan semangat berolahraga. Nah, selanjutnya ada kunci keberhasilan GBL di SD. Yang pertama, sederhana dan jelas. Permainan harus mudah dipahami aturannya. Yang kedua, visual dan interaktif. Anak-anak sekolah dasar sangat responsif terhadap visual dan aktivitas fisik. Yang ketiga, umpan balik positif. Pujian dan pengakuan sangat penting untuk memotivasi mereka. Yang keempat, fleksibel. Guru harus bisa menyesuaikan permainan dengan tingkat kemampuan siswa. Dan yang terakhir, fokus pada pembelajaran. Meskipun menyenangkan, tujuan utama tetaplah pembelajaran. Nah, dengan menerapkan GBL, proses belajar di SD tidak lagi terasa membosankan, tetapi menjadi petualangan yang menarik dan bermakna bagi siswa. Nah, selanjutnya ada pun tantangan dalam penerapan GBL. Meskipun banyak manfaatnya, penerapan GBL juga memiliki tantangan. Yang pertama, desain yang tepat. Merancang permainan yang benar-benar efektif secara pedagogis membutuhkan keahlian. Yang kedua, biaya pengembangan. Pengembangan permainan berkualitas tinggi bisa mahal. Yang ketiga, integrasi kurikulum. Mengintegrasikan permainan ke dalam kurikulum yang sudah ada bisa jadi rumit. Yang keempat, resistensi awal. Beberapa pendidik atau pembelajar mungkin skeptis terhadap penggunaan permainan dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, ketersediaan teknologi. Membutuhkan akses ke perangkat dan infrastruktur yang sesuai. Secara keseluruhan, pembahasan komprehensif mengenai model pembelajaran inovatif di sekolah dasar ini dengan jelas menyoroti pergeseran penting dari pendekatan pendidikan tradisional yang berpusat pada guru ke model yang lebih dinamis dan berpusat pada siswa. Esensi dari inovasi ini adalah menciptakan pengalaman belajar yang tidak hanya efektif, tetapi juga menarik dan relevan, yang pada akhirnya bertujuan untuk memaksimalkan potensi setiap siswa sambil menumbuhkan keterampilan abad ke-21 yang krusial seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Salah satu model yang sangat menonjol dan memiliki dampak transformatif di tingkat sekolah dasar adalah pembelajaran berbasis permainan atau GBL. GBL bukan sekedar selingan hiburan, ia adalah pendekatan pedagogis yang terstruktur, yang secara cerdas mengintegrasikan mekanisme dan dinamika permainan ke dalam inti proses belajar mengajar. Tujuannya adalah untuk mencapai tujuan pembelajaran spesifik dengan memanfaatkan daya tarik bawaan permainan, tantangan, umpan balik instan, sistem poin, penghargaan, kompetisi, dan narasi yang menarik untuk menciptakan pengalaman belajar yang sangat memotivasi dan efektif. Efektivitas GBL di sekolah dasar tak terbantahkan. Anak-anak di usia ini secara alami memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan belajar paling baik melalui pengalaman langsung dan interaktif. GBL memanfaatkan sifat alami ini, mengubah konsep-konsep abstrak menjadi tantangan yang dapat dipecahkan, dan proses belajar menjadi petualangan yang menyenangkan. Ini secara signifikan meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa, karena mereka tidak lagi pasif mengonsumsi informasi, tetapi secara aktif terlibat dalam eksplorasi, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan dalam lingkungan yang aman untuk mencoba dan membuat kesalahan. Umpan balik langsung yang melekat pada permainan memungkinkan siswa untuk segera memahami dan memperbaiki kesalahannya, mempercepat proses pembelajaran.
Meskipun GBL menawarkan banyak manfaat, implementasinya tidak lepas dari tantangan. Dibutuhkan desain pedagogis yang cermat untuk memastikan permainan benar-benar mendukung tujuan pembelajaran. Penerapan model pembelajaran inovatif ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang dinamis, menyenangkan, dan efektif, sehingga siswa SD dapat mengembangkan potensi penuh mereka dan menjadi pembelajar yang mandiri serta adaptif di masa depan. Nah, teman-teman, sekian untuk video saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dan sampai jumpa lagi pada video-video selanjutnya. Bye semuanya.